Bisnis Digital kelas 2A jurusan Administrasi Niaga. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian cara mengerjakan soal dengan materi Aggregate Production Plan. Kita langsung saja masuk ke soalnya. Di soal sudah tertulis, sebuah perusahaan Choco Snack memproduksi camilan dengan permintaan yang berubah setiap bulan. Perusahaan ingin membuat level production plan untuk periode 5 bulan ke depan. Bisa kita lihat di tabel. Sudah tertulis bulan dan jumlah permintaan. Pada bulan Januari, jumlah permintaan 1.300. Pada bulan Februari, jumlah permintaan 1.400. Pada bulan Maret, permintaan 1.800. April 1.600 dan Mei 1.500. Untuk informasi produksi, yang pertama, kapasitas produksi normal yaitu 400 unit per bulan. Jumlah pekerja 4 orang, total produksi normal per bulan 1.600 unit per bulan. Untuk biaya produksi normal adalah 10.000 per unit. Biaya simpan atau holding 600 per unit. Persediaan awal 0 dan target persediaan akhir bulan Mei yaitu 100 unit. Selanjutnya, kebijakan perusahaan. Yang pertama, tidak menambah atau mengurangi tenaga kerja. Yang kedua, produksi dapat melalui produksi normal plus lembur jika diperlukan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, berapa kapasitas produksi normal per bulan? Yang kedua, tentukan level production plan sehingga total produksi memenuhi total permintaan plus persediaan akhir. Yang ketiga, hitunglah biaya produksi bulanan, persediaan, dan total biaya. Sekarang langsung saja kita masuk ke cara penyelesaiannya. Nah, kita udah ada di Excel. Yang pertama kita membuat tabel dengan data bulan, permintaan, periode, workforce, yang terakhir inventory. Kita rata tengah. Blot. Setelah itu kita tambahkan tabel, garis-garis tabelnya. Kita copy saja, kita pindahkan. Nah, periode dari 0, 1, 2, kita tarik. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita menggunakan auto sum. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menjawab soal level production. Sama, kita akan menyalin tabel yang di atas. Setelah itu kita tambahkan rencana produksi. Kemudian produksi normal,
kasih garis. Nah, kita blot. Nah, sekarang masuk ke rumus rencana produksi, yaitu sama dengan jumlah permintaan ditambah 100 itu dari target persediaan akhir bulan Mei, kemudian dibagi 5 itu dari jumlah bulan atau jumlah periode. Nah, dapat hasilnya, kemudian kita F4 atau kita kunci. Setelah itu kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita cari produksi normal. Seperti pertanyaan nomor 1, berapa kapasitas produksi normal per bulan? Kapasitas produksi normal per bulan. Cara mencarinya sama dengan jumlah pekerja dikali kapasitas produksi normal. Dapat hasilnya 1.600. Nah, jadi kapasitas produksi normal kita adalah 1.600. Kita tarik. Nah, selanjutnya inventory. Rumusnya sama dengan rencana produksi dikurang permintaan. Itu untuk tabel pertama. Tabel kedua sama dengan rencana produksi dikurang permintaan ditambah inventory sebelumnya. Kita tarik ke bawah. Nah, hasil inventory pada akhir Mei sudah sama dengan target persediaan akhir bulan Mei, yaitu 100 unit. Kemudian kita sum semuanya. Kita kasih warna. Nah, kenapa di sini tidak ada lembur atau overtime? Karena rencana produksi lebih kecil dari kapasitas produksi. Rencana produksi 1.540, sedangkan kapasitas produksi 1.600. Jadi, kapasitas produksi sudah mencukupi rencana produksi tanpa ditambah lembur atau overtime. Sekarang kita tulis 1.540 lebih kecil dari 1.600. Itulah alasan kenapa nggak ada overtime atau lembur di sini. Selanjutnya kita jumlahkan biaya produksi dengan rumus sama dengan produksi normal dikali biaya produksi normal ditambah jumlah inventory dikali biaya simpan.
hasilnya 80.540.000. Nah, selanjutnya produksi bulanan yaitu produksi normal dikali biaya produksi normal dapat 80 juta. Setelah itu biaya persediaan per bulan, jumlah inventory dikali biaya simpan. Nah, kita ubah dulu. Lalu total biaya kita sum. Dapat 80.540 sama dengan biaya produksi. Sekarang kita akan coba mencari menggunakan solver. Sama, kita copy aja. Ini juga. Lalu untuk tabel rencana produksi dan produksi normal kita kosongkan karena kita akan menggunakan solver. Selanjutnya kita sum untuk rencana produksi dan produksi normal juga. Di bawahnya kita buat total cost atau total biaya dengan rumus sama dengan produksi normal dikali biaya produksi normal ditambah jumlah inventory dikali biaya simpan, sama seperti rumus sebelumnya. Ini hasilnya min karena belum kita solverkan. Lalu buat tabel yang kosong kita akan mengisi menggunakan solver. Caranya dengan klik data, kemudian di ujung kanan ada tulisan solver. Pencet. Nah, pada kolom pertama kita isi dengan total cost yang sudah kita cari menggunakan rumus tadi. Selanjutnya variabel, kita blok semua tabel yang kosong. Setelah itu kita masukkan subjek, kita add, kita blok rencana produksi sama dengan kita masukkan 1540. Kita add lagi, kita blok
reproduksi normal. Selanjutnya sama dengan kita masukkan 1600. Oke. Setelah itu kita tekan solve. Lalu pencet OK. Nah, muncullah hasilnya sesuai dengan yang kita cari manual. Sekian penjelasan dari aku, semoga kalian bisa paham. Terima kasih yang udah nonton. Dadah, see you.